Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuh wa ala alihi wa ikhwanih, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, yang Maha memiliki segalanya, yang Maha Kuasa, yang Maha memberikan segala hal yang kita butuhkan. Kita bisa sampai di masjid ini dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman, merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dan kita sadari bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk beribadah kepadanya, maka di situ ada hidayah, ada petunjuk dari Allah, ada petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Itu tanda, merupakan tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya insyaallah akan membahas sebuah kitab, yaitu kitab Tahzibu Siratun Ibnu Hisham. Ya, ini tentang kitab Siratun Nabawiyah, tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Buku ini merupakan karangan yang ditulis pada abad ke-8 di Mesir. Insya Allah pada kesempatan ini dan yang akan datang, kami di sini akan membahas kitab ini. Insya Allah kita akan membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membahas kitab, mungkin ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari belajar tentang Sirah Nabawiyah, tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW. Saya rangkum menjadi 6 poin, yaitu poin pertama ma'rifatu Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban dari seorang muslim mengimani Nabi Muhammad, mengidolakan, mengagungkan, meniru teladan Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita kalau kita saja mengenal Nabi kita itu cuma sebatas namanya saja? Maka pada kesempatan ini yang mulia ini, insya Allah kita akan membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari sebelum beliau lahir sampai beliau wafat, dari ujung rambut beliau sampai ujung kaki beliau, dari kegiatan beliau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita akan membahas semua secara rinci. Bagaimana hikmah-hikmah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil, kita bisa meneladani pelajaran-pelajaran apa yang Nabi kita ajarkan kepada kita. Kemudian poin yang kedua yaitu ma'rifatu ashabin Nabi, yaitu pengetahuan tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, kita bisa mempelajari tentang kehidupan para sahabat, kehidupan manusia-manusia terbaik yang Allah keluarkan untuk menemani Nabi mulia Muhammad SAW. Kita bisa meneladani kisah heroik tentang para sahabat yang selalu menemani Rasul dikala susah maupun senang, dikala mereka disiksa, kala mereka hendak dibunuh dan segala macam, sampai mereka antara hidup dan mati. Kisah-kisah mereka itu bisa menjadi pelajaran kita untuk menambah keimanan kita bahwasannya beragama itu
bagaimana sih kita bisa meneladani dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga yaitu ma'rifatu asbab an-nuzul, yaitu tentang pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat. Dengan kita mempelajari Siratun Nabawiyah, kita bisa mempelajari ada suatu peristiwa, ada turunnya suatu ayat. Mungkin suatu ayat itu turun ketika sesuatu terjadi. Untuk siapa, tentang apa, kejadian itu di mana, kapan, itu bisa kita pelajari dengan kita mempelajari Sirah Nabawiyah. Dengan kita mempelajari asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya suatu ayat, maka kita bisa dapat meresapi ayat tersebut dengan baik. Sama juga dengan poin keempat, yaitu asbabul wurud, ma'rifatu asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul itu tentang peristiwa turunnya Al-Quran, kalau asbabul wurud tentang peristiwa keluarnya hadis sesuatu. Misal suatu hadis tentang apa, tentang mungkin Arab Badui yang kencing di masjid. Apa sikap Nabi Muhammad ke orang Badui ini? Apa yang Nabi suruhkan kepada para sahabat? Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Maka poin keempat dari belajar Sirah Nabawiyah adalah kita bisa mengetahui tentang asbabul wurud, tentang sebab kejadian suatu hadis. Kemudian poin yang kelima dari faedah mempelajari Sirah Nabawiyah, yaitu kita tahu tentang tanda-tanda orang-orang yang kafir, tahu tanda-tanda orang-orang munafik. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang munafik itu ada. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan tanda-tanda untuk mengetahui orang-orang munafik itu, mereka itu bagaimana sih dalam beragama. Nah, makanya itu dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, kita akan diceritakan bahwasannya di Madinah itu ada begitu banyak munafik yang sengaja menyembunyikan kekafiran mereka cuma untuk mengadu domba kaum muslimin. Kemudian faedah keenam yaitu kita bisa mengetahui agama kita dengan baik. Kita mempelajari agama kita dari awal dia turun sampai saat ini yang sampai sudah begitu ramai sampai hari kiamat nanti. Begitulah 6 poin mempelajari faedah mempelajari dari Sirah Nabawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memulai masuk ke pembahasan kitab. Di sini penulis memulai kitabnya dengan menceritakan tentang seorang Malikul Yaman, tentang raja dari Yaman. Namanya adalah Rabi'ah bin Nasr. Pada zaman dahulu, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, di Yaman ada yang namanya Raja Rabi'ah bin Nasr. Rabi'ah bin Nasr ini seorang raja, kemudian suatu malam dia bermimpi tentang sesuatu. Karena dia gelisah dengan mimpi tersebut, maka dia memanggil para penafsir mimpi. Tentang apa mimpi tersebut? Para penafsir mimpi berkata bahwasannya kerajaannya akan runtuh. Mendengar hal tersebut, dia sebagai raja cemas. Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Akhirnya dia saking cemasnya, dia hidupnya menjadi tidak tenang. Ketika dia tidak tenang karena was-was kerajaannya akan runtuh, dia malah kesehatannya menurun. Akhirnya dia meninggal. Nah, kemudian Raja Yaman ini yang namanya Rabi'ah bin Nasr ini digantikan oleh anaknya, yaitu Abi Bakar Tuban As'ad. Namanya Tuban bin As'ad. Nah, penggantinya Rabi'ah ini, Tuban, menjadi raja selanjutnya, merupakan raja yang sangat gemar untuk berbisnis. Suatu ketika dia senang mengunjungi suatu kota dan menggali potensi dari kota tersebut. Suatu ketika dia memasuki kota Madinah.
Dia melihat di kota Madinah itu penuh dengan kurma, pohon-pohon kurma. Maka dia melihat potensi dari kota Madinah, yaitu zaman itu namanya masih Yasrib. Ketika Nabi diganti jadi Madinah. Kala itu kota Yasrib itu penuh dengan pertanian kurma. Melihat ini, Raja Yaman ini, si As'ad, melihat potensi bagus dalam bisnisnya dia, maka dia mengutus anaknya untuk tinggal di Madinah. Untuk tinggal di Madinah untuk mengembangkan bisnisnya dia. Akhirnya ditinggal anaknya, dia balik ke Yaman. Selang beberapa waktu, ternyata anaknya dibunuh oleh orang-orang di Yasrib itu. Mendengar cerita tersebut, mendengar berita tersebut, si Raja Yaman ini, si Tuba atau namanya adalah As'ad, Tuban bin As'ad, ini menyiapkan pasukannya untuk membalas dendam ke Madinah, yaitu Yasrib saat itu. Ketika sampai di Yasrib, mereka mengepung Yasrib sampai berhari-hari. Di kota Yasrib itu, kota Madinah itu ada bentengnya. Bentengnya itu di pintu selatan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ke umroh, nanti bisa melihat di Madinah itu, dia model kotanya, dia terkelilingi oleh gunung-gunung. Jadi di utaranya itu gunung, di kanan kirinya di bagian barat dan timur itu dihalangi oleh batu-batu yang panas. Jadi orang-orang itu tidak bisa melewati jalur utara, timur, dan barat. Maka orang-orang cuma bisa lewat gerbang selatan. Gerbang selatan itu ada bentengnya. Di zaman itu ada di kota Yasrib ada benteng. Si Raja Yaman ini mengepung di pintu selatan, mengepung Madinah atau kota Yasrib saat itu. Mengepung, mereka akhirnya perang untuk membalas dendam. Ketika mereka perang, si Raja Yaman ini kagum dengan orang-orang Madinah itu. Saat pagi mereka perang, tapi ketika malam orang-orang Madinah ini takeruman, memberikan penghormatan sebagai tamu. Jadi orang-orang Madinah ini memberikan makan kepada mereka, orang-orang sakit dikasih obat. Si Raja Yaman ini kaget, kagum. Baru kali ini dia bertemu musuh yang paginya berperang, malamnya malah dianggap sebagai tamu. Melihat itu dia kagum. Kemudian setelah berperang 3 hari, keluar pendeta Yahudi dari kota Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kota Madinah itu ada dua jenis manusia. Kalau kita bahasakan agak kasarnya, jadi di Madinah itu terbagi menjadi 2. Setengahnya itu adalah orang-orang Yahudi, setengahnya adalah orang-orang asli Madinah. Kalau orang asli Madinah itu dari kaum Aus dan Khazraj. Nah, orang-orang Madinah, orang-orang yang setengahnya ini orang-orang Yahudi. Kenapa bisa banyak orang Yahudi di kota Madinah atau kota Yasrib saat itu? Ternyata ada alasannya. Makanya di zaman Nabi bisa ditemukan banyak orang Yahudi di kota kota Madinah. Ternyata ada alasannya kenapa orang Yahudi sudah menempati kota Madinah sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Setelah ditelusuri, ternyata sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, di dalam Taurat orang-orang Yahudi, kitab mereka itu sudah dijelaskan bahwasannya ada suatu kota yang akan dijadikan tempat hijrahnya Nabi terakhir. Nah, ciri-cirinya yaitu yang tadi, kotanya penuh dengan pengusaha kurma. Kemudian ciri keduanya adalah kotanya dilindungi oleh bebatuan yang panas. Nah, melihat ciri-ciri ini, makanya banyak orang-orang Yahudi
tinggal di kota Madinah atau kota Yasrib saat itu. Nah, ini menandakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu sangat mengenal Nabi kita Muhammad SAW, tanda-tanda kenabiannya. Lalu ketika kita lanjutkan yang tadi pengepungan, setelah pengepungan 3 hari, peperangan 3 hari, keluarlah 2 pendeta dari Yahudi bertemu dengan Raja Yaman ini. Si pendeta nanya ke Raja Yaman, apa sih yang kamu cari di kota ini? Si Raja Yaman bilang, saya mau balas dendam atas kematian anak saya. Tapi si pendeta bilang, kamu gak akan bisa menghancurkan kota ini, kapanpun. Si Raja Yaman tanya, kok bisa? Karena kota ini akan menjadi kota tempat hijrahnya Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu akan kami imani dan kami akan menjadi pengikutnya. Bapak Ibu bisa lihat, orang-orang Yahudi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka sudah tahu tentang tanda-tanda kenabian. Sampai-sampai mereka sudah tinggal duluan di kota tempat hijrahnya Nabi. Mereka sudah tahu tanda-tandanya. Mereka sampai bilang, kami akan mengimani Nabi terakhir itu dan kami akan menjadi pengikutnya. Tapi di masa yang akan datang ternyata tidak. Mereka cuma ngomong saja saat itu. Padahal saat itu mereka ngomong karena mereka sudah tahu sangat dekat dengan tanda-tanda kelahiran Nabi terakhir. Sampai-sampai mereka tinggal di kota Madinah. Nah, ketika itu setelah pendeta ngomong tentang ini kota nggak bisa dihancurin karena akan menjadi tempat hijrahnya Nabi terakhir, si Raja Yaman akhirnya menyerah. Akhirnya dia setelah mendengar cerita dari 2 pendeta Yahudi tersebut, dia kagum dengan agama Yahudi ya. Akhirnya si Raja Yaman ini ngomong ke pendeta tadi, bagaimana kalau kalian mengutus 2 pendeta kalian untuk mengajari kami di Yaman tentang agama Yahudi. Akhirnya si pendeta tersebut mengiyakan. Akhirnya diutus 2 pendeta untuk ikut bersama Raja Yaman untuk kembali ke Yaman. Singkat cerita, ketika perjalanan kembali si Raja Yaman ini karena tidak berhasil menaklukkan kota Madinah, dia kembali. Kalau Bapak Ibu melihat peta, Madinah itu di utara, kemudian di bawahnya itu Mekah, terus di selatannya paling selatan itu Yaman. Jadi ketika dia kembali dari Madinah, dia melewati kota Mekah. Ketika pasukan dari Raja Yaman ini istirahat di suatu tempat di pinggiran kota Mekah, ada suatu suku yang namanya suku Huzail. Suku Huzail ini dia nggak suka dengan sukunya yang ada di Mekah dan suku orang-orang Yaman. Jadi si Huzail ini pengen mengadu domba antara orang Yaman sama orang yang ada di Mekah. Akhirnya si suku Huzail ini datang ke Raja Yaman. Dia bilang, wahai Raja, apakah kamu mau mendapatkan harta yang sangat berlimpah tanpa susah payah? Si raja mendengar, oh tentu saya mau. Terus si suku Huzail ini ngomong, di dalam kota ini ada suatu rumah yang diagungkan oleh orang-orang Mekah. Di dalam rumah itu orang-orang saking mengagungkannya, mereka menaruh perhiasan dan segala macam yang berharga di sekitaran Ka'bah. Kalau kita sebutnya Ka'bah, kalau di zaman dulu disebutnya Al-Bait, rumah. Orang-orang zaman dulu ketika mereka mengagungkan Ka'bah, mereka meninggalkan harta benda mereka yang berharga di dekat Ka'bah. Mereka kadang dikubur, kadang ditaruh di dalamnya. Nah, orang-orang yang sudah memberikan harta bendanya di Ka'bah itu tidak boleh diambil, kecuali orang yang mengambil akan mendapat petaka. Menurut orang-orang di Mekah saat itu. Nah, mendengar cerita itu, si Raja Yaman ngutus orang melihat apakah benar cerita ini, apakah benar
di dalam situ ada rumah yang penuh dengan harta perhiasan. Kemudian setelah dilihat, oh ternyata benar berita tersebut. Nah, si raja akhirnya mempersiapkan pasukannya untuk menyerang kota Mekah untuk mengambil harta benda yang ada di dalam Ka'bah. Melihat ini, si dua pendeta Yahudi yang barusan dibawa dari Madinah bertanya kepada Raja Yaman, kenapa kamu mau menaklukkan Mekah? Katanya ada harta di sana. Si orang pendeta Yahudi ini kemudian bersaksi lagi. Dia berkata, demi Allah, tidak ada rumah Allah di dunia ini yang aku ketahui kecuali rumah itu, yaitu Ka'bah. Jadi orang Yahudi ini bersaksi bahwasannya tidak ada rumah Allah di muka bumi ini kecuali yaitu Ka'bah. Nah, di sini bisa dilihat pernyataan kedua orang Yahudi ini. Yang pertama tadi mereka sudah menunggu di Madinah untuk beriman kepada Rasul terakhir. Kemudian pernyataan kedua, dia bilang rumah Allah itu tidak ada kecuali yang ada di Ka'bah, yaitu yang ada di Mekah. Jadi sebenarnya orang Yahudi ini sangat-sangat meyakini tentang Nabi terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian si pendeta melanjutkan ceritanya, kamu kalau mau mengambil harta yang ada di Ka'bah, kamu akan mendapatkan petaka. Mending kamu agungkan Ka'bahnya, kamu tawaf di dalam situ, kamu memberikan harta bendamu di situ. Kemudian si Raja Yaman, oke lah, kalau begitu saya patut. Akhirnya Raja Yaman masuk ke dalam Mekah. Tapi sebelum dia jalan, dia nanya ke pendeta Yahudi tadi, kalian tidak ikut ke dalam? Si pendeta Yahudi bilang, kami tidak bisa beribadah ke Ka'bah karena di dalam Ka'bah banyak berhalanya. Di dalam agama kami dilarang untuk menyembah berhala. Di sini kita lihat Yahudi itu memang tidak boleh sama sekali ada patung atau berhala di tempat ibadah mereka. Makanya si dua pendeta ini tidak ikut sama Raja Yaman tersebut. Nah, ketika itu ya sudah, Raja Yaman masuk ke dalam Mekah, dia tawaf. Kemudian ketika dia setelah tawaf, dia duduk di pojokan, dia tidur. Kemudian dia mendapatkan mimpi bahwasanya dia disuruh untuk memberikan kain penutup Ka'bah. Kalau sekarang kita namakan kiswah. Nah, ketika dia bangun dari tidurnya, dia karena dia raja, dia nyuruh anak buahnya untuk nyarikan kain terbaik untuk menutupi Ka'bah. Maka dalam sejarah, beliau, si Raja Yaman ini merupakan orang pertama yang memberikan kain penutup untuk Ka'bah. Kalau kita namakan sekarang itu kiswah, yaitu Raja Tubyan bin As'ad. Nah, kembali setelah pulang dari Mekah, si Raja Yaman ini sampai di Yaman. Sampai di Yaman, dia memanggil semua pendeta-pendeta berhalanya, pendeta berhala, pendeta majusinya, para penyembah patung dan para penyembah api, untuk masuk ke dalam agama Yahudi ini. Kemudian si pendeta Yahudi ini menceritakan tentang agama Yahudi, bla 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 gini. Ternyata si para penyembah patung ini menolak. Mereka tidak mau pindah agama. Si raja akhirnya tanya ke pendetanya, ini bagaimana nih supaya mereka mau pindah agama? Bagaimana kalau kita dalam zaman itu ada kepercayaan orang-orang Yaman, karena di Yaman itu menyembah api, jadi ada suatu kuil api yang apinya sangat besar. Saking besarnya api itu, ketika pintunya dibuka, api itu menyulut keluar, saking besarnya. Nah, pada kepercayaan waktu itu, bahwasannya orang-orang Yaman itu percaya bahwasannya jika ada perselisihan, maka kedua orang yang berselisih itu dibawa ke
pintu depan kuil tersebut. Maka ketika dibuka pintu tersebut, siapa yang duluan kena api maka dia salah. Akhirnya pendeta tersebut menganjurkan untuk mengikuti kepercayaan orang-orang Yaman tersebut. Akhirnya orang-orang pendeta yang patung-patung itu, para imam-imamnya patung yang menyembah patung dan api, mereka berdiri, kemudian di sampingnya pendeta Yahudi. Dilihat semua orang satu Yaman. Ketika pintunya dibuka, apinya itu langsung menyulut kepada para penyembah patung dan api. Yang para penyembah patung dan api ini kemudian lari. Lah terus ditanya sama orang-orang, "Kok kalian lari? Padahal kan kalian yang paling ngotot." Akhirnya mereka kembali, kemudian dibuka lagi pintunya. Ternyata mereka kembali disulut oleh api, oleh api orang-orang penyembah patung tersebut. Maka pada saat itu seluruh orang Yaman melihat kejadian tersebut, maka satu negara Yaman pada saat itu mereka semua berubah agamanya menjadi agama Yahudi. Nah, ini merupakan kisah pertama kenapa Yahudi bisa tersebar di Jazirah Arab. Ini merupakan kejadian sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian dulu tentang pembahasan tentang kisah kejadian sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, tentang bagaimana agama Yahudi itu bisa tersebar di Jazirah Arab. Mungkin nanti di pertemuan yang akan datang kita akan mengetahui bagaimana ceritanya tentang agama Nasrani bisa berkembang, bisa tersebar di Jazirah Arab. Kemudian setelah itu nanti kita akan masuk ke kisah tahun gajah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kesempatan ini kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Semoga kita dipanjangkan umurnya untuk bisa menambah ilmu yang lebih bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.